Perkenalkan, nama saya Poppy Herawati, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan dengan kaitannya panca indera. Di sini ada dua soal yang akan saya jawab. Yang pertama, menjelaskan bagaimana proses panca indera kita sehingga kita bisa mencium, merasakan, melihat, mendengar, dan meraba. Dan soal yang kedua yaitu menjelaskan 5 gangguan indera mata. Dan kita mulai ke soal yang pertama, menjelaskan bagaimana proses panca indera kita sehingga kita bisa mencium, merasakan, melihat, mendengar, dan meraba. Yang pertama, indera penciuman. Indera penciuman sangat erat kaitannya dengan indera pengecap atau indera perasa. Indera penciuman disebut juga indera kimiawi karena memiliki reseptor yang peka terhadap molekul-molekul pada makanan. Cara kerja indera penciuman. Yang pertama, manusia dapat mengenal ribuan bau yang kita bisa menciumnya. Contohnya, kita mencium berbagai jenis bunga dan juga bisa mencium berbagai parfum. Yang kedua, indera penciuman juga tergantung pada sel-sel olfaktori. Sel-sel olfaktori terdapat pada lapisan epitelium olfaktori. Epitelium olfaktori terdapat rongga hidung, sehingga ketika udara masuk ke rongga hidung dan membawa molekul-molekul bau larut pada lendir yang terdapat atau di rongga hidung. Yang kedua, indera perasa. Indera perasa memiliki reseptor yang sangat peka terhadap molekul kimia yang terdapat pada makanan. Cara prosesnya, yang pertama, manusia akan memakan dan mengunyah makanannya menggunakan gigi dan lidah. Saraf penyerapan akan meneruskan rangsang tersebut ke bagian saraf-saraf pengecap yang ada di otak, dan otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga lidah bisa merasakan makanan yang dimakannya. Yang ketiga, indera penglihatan. Cara prosesnya yaitu cahaya yang dipastikan oleh benda ditangkap oleh mata, kemudian menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Dan intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga Anda bisa mengetahui apa yang dilihat. Dan yang keempat yaitu indera pendengaran. Yang pertama, bunyi masuk ke telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Yang kedua, getaran telinga bergerak melalui artikulasi ke rumah siput. Yang ketiga, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Yang keempat, saraf auditori mengirim sinyal ke otak, di mana sinyal diafsirkan sebagai bunyi. Dan yang kelima yaitu saraf meraba. Indera peraba. Kulit mampu menerima rangsangan yang bisa dirasakan oleh ujung permukaan jari, sehingga rangsangan itu berupa rasa panas, rasa dingin, dan juga rasa nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut, rangsangan bisa diterima oleh sel reseptor kulit, sehingga sel reseptor kulit akan meneruskan rangsangan yang diterimanya ke bagian otak yang dibantu oleh sel saraf. Kita lanjutkan soal yang nomor 2, yaitu menjelaskan 5 gangguan indera mata. Yang pertama, rabun jauh atau miopi. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat dengan jelas. Yang ketiga, buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel mata menangkap suatu warna tertentu. Ada dua
yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Buta warna total tidak dapat melihat warna hitam dan putih, dan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna merah, hijau, dan biru. Yang keempat, presbiopi, disebut juga rabun jauh dan rabun dekat atau rabun tua karena biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan ini membuat si penderita tidak mampu melihat benda-benda yang berjarak jauh maupun dekat. Yang kelima, yaitu astigmatisme, sebuah gangguan pada indera penglihatan karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang kurang mengenakan, mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.